Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi Paulus, orang-orang percaya pada prinsipnya telah menerima Roh Allah. Dan Roh Allah inilah yang memimpin orang-orang percaya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Bukan roh kedagingan, bukan roh ketakutan, bukan roh kepasikan dan kelaliman. Bukan roh keangkuhan, bukan roh penghakiman, bukan roh pemecah belah, dan bukan roh pembenaran diri sendiri, melainkan pembenaran oleh kasih karunia Allah. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, berarti kita tinggal bersama dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Dan semuanya itu akan terlihat dengan jelas dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, atau sebaliknya, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, akan terlihat dalam kata-katanya, terlihat dalam komunikasinya dengan sesamanya. Kita boleh membandingkannya dengan orang zaman sekarang, lebih mudah tersenyum kepada media komunikasinya daripada kepada sesama manusia. Lebih ramah dalam dunia sosial atau dunia maya daripada dunia nyata. Terlihat dalam relasinya dengan sesama, selalu bermasalah atau lebih harmonis. Terlihat dalam seluruh eksistensi hidupnya. Intinya adalah bahwa orang-orang yang telah menerima Roh Allah, yang dipimpin oleh Roh Kudus, telah mengalami transformasi kehidupan. Hidupnya berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bila kita sudah menerima Roh Kudus, Ia akan mengubah diri dan kehidupan kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mengubah status kita. Ini sangat penting dan sangat menentukan bagi masa depan kita. Implikasi dari penerimaan Roh Kudus adalah bahwa setiap orang percaya yang hidup menurut Roh Allah disebut sebagai anak Allah yang sudah diangkat secara sah. Dalam hukum Romawi, seseorang memang sulit diangkat sebagai anak. Namun apabila seseorang sekali saja berhasil diangkat menjadi anak, maka statusnya sebagai anak bersifat permanen. Bila kita sudah menerima Roh Kudus, kita akan memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Allah Bapa. Ia menjadi seperti ayah kita sendiri. Istilah Aba berasal dari bahasa Aram, biasa digunakan oleh anak-anak Yahudi untuk memanggil ayahnya. Jadi orang yang telah menerima dan dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah yang boleh berseru kepadanya dengan panggilan Ya Aba, Ya Bapa. Sungguh suatu panggilan mesra dan akrab. Begitu dekatnya dengan Tuhan. Dan ini boleh terjadi karena Roh Allah sendiri menolong kita dalam seruan atau doa kita kepada Tuhan. Roh Kudus inilah juga yang meyakinkan kita dan memberi kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diangkat secara sah. Tentu kita pun mesti menunjukkan perbuatan yang mencerminkan perbuatan anak-anak Allah. Anak-anak yang tidak mempermalukan bapanya. Anak-anak yang tidak menyusahkan hati bapanya. Anak-anak yang membanggakan bapanya. Dan anak-anak yang begitu dekat dengan bapanya. Sebagai anak Allah, kita menjadi ahli waris Allah. Konsep patria potestas dalam bahasa Latin, kekuasaan seorang ayah adalah sistem adopsi anak di lingkungan kerajaan Romawi. Isinya memaparkan kuasa mutlak seorang ayah atas keluarganya, berkuasa atas hidup mati anak-anaknya, dan sepertinya tidak pernah mandiri, sebab meskipun sudah tua, ia tetap berada di bawah
kerangkeng patria potestas. Agar bisa diangkat menjadi anak, seseorang harus lebih dahulu keluar dari kungkungan patria potestas. Prosesnya sangat berat dan sulit. Konsekuensi pengangkatan seperti inilah yang ditekankan oleh Paulus dalam perikop ini. Orang percaya telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak lagi boleh hidup di dalam ketakutan. Kita harus berani bersaksi kepada dunia bahwa Allah adalah Bapa kita. Juga berani berseru dalam penghormatan kepada Allah sebagai Bapa kita. Sebagai anak Allah, kita harus menanggalkan manusia lama, hidup dalam daging, dan mengenakan manusia baru, yaitu hidup yang dituntun oleh Roh Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bersabar dalam penderitaan, karena kita mengharapkan kemuliaan kelak yang jauh lebih besar artinya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa siapapun dia yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Engkaulah ya Tuhan yang memimpin kami untuk melalui segala sesuatunya dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Karena Engkau adalah Bapa kami adalah anak-anak-Mu. Oleh karena itu kami berhak memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Bapa di surga, Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Roh Allah senantiasa membimbing dan mengarahkan kami untuk melakukan kebaikan Allah di dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.